Belajar dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika bermula ia masuk Islam. Ia datang ke Mekah sambil terhuyung-huyung, namun sinar matanya bersinar bahagia. Ia memasuki kota dengan menyamar seolah-olah hendak melakukan tawaf, mengelilingi berhala-berhala di sekitar Ka'bah, atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan, yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Padahal seandainya orang-orang Mekah tahu bahwa kedatangannya itu untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan keterangan beliau, pastilah mereka akan membunuhnya. Samar-samar ia memperoleh petunjuk kediaman Nabi Muhammad. Pada suatu pagi, lelaki itu, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, pergi ke tempat tersebut. Didapatinya Rasulullah SAW sedang duduk seorang diri. "Assalamualaikum, selamat pagi wahai kawan sebangsa," kata Abu Dzar. "Waalaikumsalam wahai sahabat," jawab Rasulullah. "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan Anda." "Ia bukan syair hingga dapat digubah, tetapi Al-Quran yang mulia," kata Rasulullah. Kemudian membacakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berselang lama, Abu Dzar berseru, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." "Anda dari mana, kawan sebangsa?" tanya Rasulullah. "Dari Ghifar," jawabnya. Bibir Rasulullah menyunggingkan senyum dan wajahnya diliputi rasa kagum dan takjub. Abu Dzar juga tersenyum karena ia mengetahui rasa terbendam di balik kekaguman Rasulullah setelah mendengar bahwa orang yang telah mengaku Islam di hadapannya secara terus terang itu adalah seorang laki-laki dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tidak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi contoh perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tak jadi soal bagi mereka. Dan celakalah orang yang kesasar atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada yang disukainya. Benar, Allah menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki." Abu Dzar adalah salah seorang yang dikehendakinya memperoleh petunjuk. Orang yang dipilih Allah akan mendapatkan kebaikan. Ia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Urutannya di kalangan muslimin adalah yang kelima atau keenam. Jadi ia telah memeluk agama itu di masa-masa awal hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Lelaki yang bernama Jundub bin Junadah ini termasuk seorang radikal dan revolusioner. Telah menjadi watak dan tabiatnya menentang kebatilan dimanapun ia berada, dan kini kebatilan itu tampak di hadapannya. Berhala-berhala yang disembah oleh para pemujanya, orang-orang yang merendahkan kepala dan akal mereka, baru saja masuk Islam. Ia sudah mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang sebaiknya saya kerjakan menurut Anda?" Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintah nanti dariku," kata Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku," kata Abu Dzar, "saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di depan Ka'bah." Ia pun menuju tempat haram yaitu Ka'bah dan menyerukan syahadat dengan suara lantang. Akibatnya ia dipukuli dan disiksa oleh orang-orang musyrik yang tengah berkumpul di sana. Rasulullah kembali menyuruhnya pulang dan menemui keluarganya. Ia pun pulang ke Bani Ghifar dan mengajak sanak kerabatnya memeluk agama baru ini. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana, pada suatu hari, barisan panjang yang terdiri atas para pengendara dan perjalanan kaki menuju pinggir kota. Kalau bukan karena takbir yang mereka teriakkan dengan suara bergemuruh, tentulah yang melihat akan menyangka mereka adalah pasukan tentara musyrik yang akan menyerang kota. Begitu rombongan besar itu mendekat, lalu masuk ke dalam kota dan masuk ke masjid Rasulullah, ternyata mereka tiada lain adalah kabilah Bani Ghifar. Semuanya telah masuk Islam tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak. Rasulullah semakin takjub dan kagum. Beliau bersabda, "Tak akan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Benar batinnya, benar juga lahirnya,
benar akidahnya, benar juga ucapannya. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepadanya, "Wahai Abu Zar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil upeti untuk diri mereka?" Ia menjawab, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, akan saya tempas mereka dengan pedangku. Maukah kau kutunjukkan jalan yang lebih baik dari itu? Bersabarlah hingga kau menemuiku." Abu Zar akan selalu ingat dengan wasiat Rasul ini. Ia tidak akan menggunakan ketajaman pedang terhadap para pembesar yang mengambil kekayaan dari harta rakyat, sebagaimana ancamannya dulu. Namun ia juga tidak akan bungkam atau berdiam diri mengetahui kesesatan mereka. Ketika kepemimpinan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin telah berlalu, dan godaan harta mulai menjangkiti para pembesar dan penguasa Islam, Abu Zar turun tangan. Ia pergi ke pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta dengan lisannya yang tajam dan benar untuk merubah sikap dan mental mereka satu persatu. Dalam beberapa hari saja, tak ubahnya ia telah menjadi panji-panji yang di bawahnya bernaung rakyat banyak dan golongan pekerja. Bahkan sampai di negeri jauh yang penduduknya pun belum pernah melihatnya, nama Abu Zar bagaikan terbang ke sana. Dan tak satu pun daerah yang dilaluinya, bahkan walaupun baru namanya yang sampai ke sana, sudah menimbulkan rasa takut dan ngeri pihak penguasa dan golongan berharta yang berlaku curang. Penggerak hidup sederhana ini selalu mengulang-ulang pesannya, dan bahkan diulang-ulang juga oleh para pengikutnya, seolah lagu perjuangan. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Abu Zar telah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala kehidupan dunia. Ia menjadi maha guru dalam seni menghindarkan diri dari godaan jabatan dan harta kekayaan. Abu Zar mengakhiri hidupnya di tempat sunyi bernama Rabazah, pinggiran kota Madinah. Ketika menghadapi sakratul maut, istrinya menangis di sisinya. Ia bertanya, "Apa yang kau tangiskan? Padahal maut itu pasti datang." Istrinya menjawab, "Karena engkau akan meninggal, padahal kita tidak mempunyai kain kafan untukmu." "Janganlah menangis," kata Abu Zar. "Pada suatu hari ketika aku berada di majlis Rasulullah bersama beberapa sahabat, aku mendengar beliau bersabda, pastilah ada salah seorang di antara kalian yang akan meninggal di padang pasir liar dan disaksikan oleh serombongan orang beriman. Semua yang ada di majelis itu sudah meninggal di kampung, di hadapan kaum muslimin. Tak ada lagi yang masih hidup selain aku. Inilah aku sekarang, menghadapi sakratul maut di padang pasir. Maka perhatikanlah jalan itu. Siapa tahu kalau rombongan orang-orang beriman itu datang. Demi Allah, aku tidak bohong dan tidak juga dibohongi." Ruhnya kembali ke hadirat ilahi dan benarlah ada rombongan kaum muslimin yang lewat yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Sebelum sampai ke tujuan, Ibnu Mas'ud melihat sosok tubuh terbujur kaku. Sedang di sisinya terdapat seorang wanita tua dan seorang anak kecil. Kedua-duanya menangis ketika pandangan Ibnu Mas'ud jatuh ke mayat tersebut. Tampaklah Abu Zar Al-Ghifari, air matanya mengucur deras. Di hadapan jenazah itu, Ibnu Mas'ud berkata, "Benarlah ucapan Rasulullah, Anda berjalan sendiri, mati sendiri dan dibangkitkan kembali seorang diri." Sungguh sangat luar biasa sepenggal kisah sahabat besar Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Zar, yang memberikan pesan teramat dalam bagi kita. Beliau adalah sahabat yang terkenal dengan ketegasan, kesederhanaan, istiqomah dalam dakwah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Satu pesan dari sekian pesan lainnya dalam penggalan kisah hidup Abu Zar adalah tentang kobaran semangat dalam dakwah yang terus menyala-nyala. Ia adalah inspirator yang mengajarkan dan mengingatkan kita semua bahwa jika kebenaran Islam sudah masuk ke dalam diri seorang muslim, maka akan menjadi mesin penggerak baginya untuk terus berdakwah